Shalom semua, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Kami diambil posisinya masing-masing di kursi panas, anak-anak juga. Hari ini kita akan ibadah spesial, ibadah apresiasi lebih santai. Ya, hadir yang di luar boleh silakan masuk. Bapak Erik dan kawan-kawan. Ketua geng silakan masuk. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Saya Nika, Pak Har, silakan membuka dalam doa. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk siang yang indah yang Kau izinkan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mengerjakan apresiasi untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk seluruh sidang jemaat-Mu hari ini. Kami tahu campur tangan-Mu kuat atas setiap kehidupan kami. Rindu hati kami semakin hari Kau semakin mengurapi kami dengan pengurapan yang baru, membawa kami kepada iman yang baru, pada kemuliaan yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan akan pimpinan Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, semua kita yang diberkati Tuhan berkata amin. Haleluya. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita memulai dengan lagu pujian. Biar kita bergembira bersama di hadirat Tuhan. Amin. Mari kita bersukaria.
berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sukacita yang ada di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menikmatinya bersama-sama ya Tuhan. Karena alangkah indahnya berkumpul di dalam Engkau ya Tuhan. Ada kasih mesra, ada nasihat, ada persekutuan roh, ada segala macam yang baik Tuhan. Kami percaya dan kami mau menikmatinya dalam hadirat Tuhan. Saat ini kami buka hati kami mau dengarkan firman Tuhan. Kau yang berbicara atas kami semua Tuhan. Melengkapi kami dengan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih urapi Pastor Iwan yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pastor Iwan. Oke, shalom semuanya. Ini bawa aja ya. Cuma sebentar, saya punya waktu 5-10 menit buat firman Tuhan yang terakhir ini. Sebenarnya bukan firman Tuhan sih, the word of encouragement aja. Oke, saudara, ini kebaktian terakhir host yang maksudnya kita sendiri ya. Karena minggu depan kita ada kebaktian Natal gabungan di satu ko. Jadi saudara jangan datang ke sini, datang ke sana jam berapa? 10 pagi. Coba bilang ke sebelah, 10 pagi. 10 pagi kita mau nikmati Natal bersama-sama teman-teman dari Narwastu. Terus sudah gitu malamnya kita nggak ada kebaktian di sini. Dan next week lagi kita nggak ada kebaktian host. Ya, next weeknya lagi kita nggak ada kebaktian host. Jadi saudara kita akan kembali lagi nanti di di bulan Januari gitu ya. Nah saudara, saya mau mengucapkan terima kasih kepada saudara semua yang sudah setia sepanjang tahun ini, sudah melayani sepanjang tahun ini, sudah contribute sepanjang tahun ini, sudah mengikuti visi dari House of Sacrifice sepanjang tahun ini. Thank you semuanya yang sudah melayani di bidang apapun, kecil, besar, kelihatan, tidak kelihatan, itu semua Tuhan nilai, semuanya Tuhan hitung, dan saya percaya Tuhan itu punya reward tersendiri untuk setiap kita. Amin saudara. Nah saya mau mengingatkan sedikit, Roma 12 ayat 11 bilang begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, sepanjang tahun ini kita udah setia, kita udah semangat, kita udah mengerjakan yang terbaik. Jangan sampai kendor, coba bilang sebelah, jangan sampai kendor. Jangan kasih kendor. Pokoknya jangan sampai kendor. Melayani Tuhan harus semakin hari semakin semangat, benar ya saudara ya? Jangan sampai kendor. Biarlah roh kita terus-menerus menyala-nyala. Saling nasihatin satu dengan yang lain, saling memberikan encouragement satu dengan yang lain, supaya kita semua semakin hari semakin melayani Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala, dengan roh yang menyala-nyala. Amin saudara. Jadi kita itu lebih semangat tahun depan. Bilang sama teman sebelah kita, next year makin semangat, next year makin setia, next year rohnya makin menyala-nyala, gitu ya. Amin saudara. Next year kita mau ngegas nih dengan Tuhan ya, supaya roh kita semakin menyala-nyala. Amin ya. Oke, satu ayat lagi yang saya mau share buat kalian semua. Ini nggak nyala. Oke. Itu ya udah kedua. Kolose 3 ayat 23 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa Tuhan kasih ayat ini? Karena manusia sometimes gak bisa lihat apa yang kamu kerjakan. Tapi yang kamu kerjakan itu bermanfaat banget. Benar ya? Gak kelihatan. Because maybe kecil kita orangnya jadi gak kelihatan. Atau yang kita lakukan sangat sederhana sekali, gak kelihatan sama manusia. Tapi, atau mungkin yang kita kerjakan itu di dalam kamar kita sehingga gak ada orang lain yang lihat. Gitu ya. Tapi Tuhan tahu. Makanya perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Lakukanlah dengan segenap hatimu. Yang engkau hari ini gak ada orang lain yang tahu pelayananmu di gereja ini, tapi engkau contribute. Contohnya, engkau tuh selalu doa buat kebaktian House of Sacrifice. Itu mungkin banyak orang gak lihat, tapi Tuhan tahu. Kalau hari ini minim banget pujian, tapi Tuhan tahu. Itu kontribusi, itu contribute.
buat kehidupan kita. Jadi apapun juga yang kita kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kalian berusaha untuk menyenangkan Ko Iwan tuh gak bisa balas apa-apa. Pak Iwan, Om Iwan, gak bisa balas apa coba gitu ya kan. Tapi kalau kalian mengerjakannya untuk Tuhan, saya percaya Tuhan itu punya kebaikan, kemurahannya sendiri bagi setiap orang yang setia untuk melayaninya. Amin saudara. Jadi tahun depan apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan. Kecil, besar, kelihatan, tidak kelihatan, sederhana atau wah sekalipun yang kita kerjakan, baiklah kita berikan semuanya untuk Tuhan kita. Amin saudara. Ya, jadi tahun depan kita ngegas, kita semangat, roh kita menyala-nyala, roh kita semangat sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan Tuhan boleh pakai kita lebih dan lebih lagi. Amin saudara. Semangat ya. Next year harus lebih baik dari tahun ini. Next year kalau ada visi langsung dikejar, langsung ditekuni, langsung ditaruh disiplin di situ supaya berkat dari visi-visi yang kita kerjakan itu boleh kita rasakan dan boleh kita terima. Amin saudara. Mau ikutin visi tahun depan? Visi tahun depan saya sudah dapat sih. Dan itu butuh roh yang menyala-nyala untuk kita kerjakan semua itu. Visi tahun depan butuh semangat yang tinggi untuk kita mengerjakannya itu. By the way, saya terima kasih buat semua teman-teman yang setia baca Alkitab, dengerin audio Bible. Saya berterima kasih sekali karena memang hanya firman Tuhanlah yang bisa membuat kita kuat. Hanya firman Tuhanlah bisa buat kita semangat. Ya, tanpa berlama-lama, rasanya saya sudah 7 menit. Sekali lagi, saya mau bilang thank you. Tanpa kerja keras kalian semua, gak mungkin kita bisa ada sampai sekarang. Gak mungkin kita bisa sekuat sekarang, gak mungkin kita bisa seperti sekarang ini. Ya, begitu banyak hal yang kita kerjakan. Ada kids fair bareng-bareng, ada komsel, ada pemuritan, ada begitu banyak hal yang kita kerjakan. Terima kasih buat pelayanan saudara yang kelihatan atau tidak kelihatan, yang sederhana atau tidak sederhana, yang sangat-sangat kecil sekali kelihatannya. Tapi Tuhan perhitungkan itu dan engkau berharga. Pelayanan seperti itu berharga. So I wanna say a big thank you buat semua yang sudah melayani sepanjang tahun ini. From the bottom of my heart, boleh pakai bahasa Inggris ya Puspa ya? From the bottom of my heart, saya mau bilang terima kasih buat semua jerilelah saudara dan pelayanan saudara kita untuk Tuhan Yesus. Nah, saya mau minta tolong Pastor Villa karena Pastor Villa yang akan melanjutkan acara kita hari ini. Silakan. Semuanya masih semangat? Saya mau memulai hari ini appreciation night lah ya bilangnya ya, appreciation bukan sih, sore ya hari ini. Saya mau bercerita suatu cerita. Ada seorang pelayan toko, ya kan, biasa yang di Mayer kalau kita lihat gitu ya kan, dia jualan baju. Mereka tuh biasanya orang-orang yang rapinya luar biasa, ya kan. Nah, kemudian wanita ini datang ke tempat kerjanya dengan persiapan yang sangat luar biasa, menyambut semua tamu-tamunya, semua calon pembelinya dengan hati yang sangat senang, bergembira dan tidak pernah berkomplain. Suatu hari datanglah seorang gelandangan masuk ke toko itu, ya kan? Dia masuk, dia ambil bajunya 5, 6, kemudian dengan pakaian yang kotor, dengan tubuhnya yang kotor, dengan tubuhnya yang bau, dia cobain satu-satu pakaiannya ke kamar ganti. Tapi dia dia nggak beli karena dia gelandangan, dia nggak punya uang, ya kan. Tapi
si pelayan ini tetap melayani dengan sukacita, melayani dengan gembira, melayani dengan hati yang meluap-luap, sama seperti dia melayani orang kaya. Nah kemudian ternyata ada pria yang memperhatikan wanita itu, wanita pelayan ini. Pria itu nanya, kamu ngapain ramah banget sama dia gitu kan? Dia kan gembel, dia kan nggak mampu beli, orang kita udah bisa lihat kok dari baju-bajunya dia nggak mampu beli gitu kan. Why you have to be nice to her? Kemudian pelayan ini bilang gini, karena saya di sini hanya seorang pelayan. Saya mengerjakan bagian saya. Tugas saya adalah melayani semua pembeli yang ada, apapun itu situasi hidup mereka, apapun itu tingkat sosial mereka. Saya hanya bekerja pada bos saya, dan saya ini cuman pelayan. Jadi siapapun dia, saya tetap melayani dengan excellent service. Saudara, itulah gambar pelayan sejati. Amin. Itulah adalah gambaran pelayanan yang sesungguhnya. Tuhan sendiri datang untuk melayani kita. Dan saya mewakili host mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian hari ini daripada kita tegang-tegang, saya mau membawakan 6 poin biar kita ingat gitu. Ini dari bukunya Rick Warren. Rick Warren bilang gini, 1, real servants make themselves available to serve. Kedua, real servants pay attention to the needs. Ketiga, real servants to do their best with what they have. Keempat, real servants do every task with equal dedication. Kelima, real servants are faithful to their ministry. Terakhir, real servants maintains a low profile. Kasih tepuk tangan buat kalian semua yang mengerjakan 6 poin ini, luar biasa. Nah sebelumnya saya mau ajak semuanya untuk berdiri, kita mau main games. Oke? Oke. Udah siap? Pertama, saya kayak Pak Surbeni yang cocok nih ya. Bantuin saya boleh nggak? Ganjil genap Ben. Pak Surbeni ya, bantuin. Oh gitu. Oke. Jadi nanti setiap kelipatan 3 dan ada yang angka 3-nya. Jadi semua harus tepuk tangan dan goyang. Jadi contohnya ya, contoh 1, 2, nggak usah ngomong 3. Jadi 3-nya silent. Goyang, tepuk tangan. Oke, goyang. Oke. Ada berapa kelipatan 3 apa aja? 3, 6, 9, dan yang ada angka 3-nya 13, 23, 33, tapi gak bakal nyampe kayaknya ya. Oke, kita mulai. Ini cepet ya. Jadi pas saya tunjuk 1, 2, 3, go. Siap ya? Ini komentar boleh majukan tuh. Oke. Semuanya boleh dalam kondisi duduk. Biar semua bisa Oke, iya, kita kasih contoh, semua boleh duduk. Jadi nanti yang pas angka 3, 6, 9, lalu 13, 12 itu semua harus berdiri dan tepuk tangan. Berdiri dulu, tepuk tangan dan Oke, coba ya. Dari Koberi baru ke sana, baru nanti balik ke Bapak, putar ya. Gitu ya. Kita coba ya. Oke. Mulai. Oke, semuanya boleh tenang. Iya. Sampai sini. Semuanya boleh tenang. Sampai sini kan? Mau sampai belakang. Aduh, belakang susah nih. Ini di tengah nih. Oke, kita coba ya. Iya.
Iya. Iya. 10. Iya, 12 kan kali 1 3. Nggak bisa. Oke. Oke. Gimana, paham? Ada yang nggak paham? So, everyone have to count from 1, 2, 3, 4 and seterusnya. But yeah, how you say multiple of 3. When you get that number, you have to clap your hand and shake your body. Okay? Multiple 3. Oke, kita start dari Bapak sekarang. Oke, kita start dari Bapak. Nanti ke sini muter belakang ya. Oke, siap. Saya tunjuk langsung ngomong ya. Jadi saya itu nanti 1, 2, 3 nggak bisa langsung gagal. We start from Bapak, oke? Oke. Oke, bentar ya. 1, 2, 3. 1. Berdiri dong. Iya. 5. Ya. Nggak boleh ngomong angkanya. You don't mention the number. Oke, nggak boleh Just ngomong clap your hand and angkanya. shake, okay? Ulang. Oke, ulang. Berarti dari sini ke belakang ya. Iya, dan semua yang ada angka 3-nya. Everything with Oke, dan 1 aja ya. Oke. Iya. Iya. Iya, gagal. Kata dia loh gini deh. 13 yuk, so be 14. No, if it has 3 or multiple, Yeah. it's really small. Lanjut. Oke, berarti ini yang jelas ya, semua yang ada angka 3, kelipatan 3, multiple 3 itu harus berdiri dan goyang ya. Oke? Pokoknya yang nggak boleh tepuk tangan dan goyang cuman ya cuman yang di luar itu. Dan juga Tante Lina nggak bisa tepuk tangan. goyang. Oke, start ya. Dari sini balik lagi ya. Oke ya, balik lagi ya. Oke, 1, 2, 3, berulang. Oke. Jadi 1, 2, Iya. 4. yang kalah maju. Maju. Oh, Bastar. Maju dulu. Oke. Pak Surya nggak? Kan dari set. Oke, set ya. Number 1 set. Iya. 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 Benar, benar. 15. Yang belakang juga harus ini. Yang di belakang ya, susah. Oke, berarti dari Vero nanti ke belakang, baru Ini nanti nggak ikut lanjut. ini. Iya. Oke, dari Vero. Kapan? Oke. 10, 11. 15. Ayo, udah. Come in front. Tapi itu ngapain gue ya?
Oke, mau cari berapa nih yang ini? Tiga lagi, oke. Bapak. Oke, biar cepat, semua boleh berdiri. Oke, ini semuanya jadi juri masing-masing ya. Juri masing-masing. Jadi, dan juga kalian jadi lihat kanan kiri yang salah langsung masuk ke depan ya. Oke. Waktu saya bilang saya berkata, semuanya harus boleh. Jadi contohnya ya, saya berkata pegang kepala sendiri. Ya. Pegang kepala saya, Man. Pegang kepala saya. Oke. Oke. Saya berkata turunkan tangan. Saya berkata naikkan kaki kanan. Saya berkata turunkan kaki kanan. Saya berkata naikkan kaki kiri. Sekarang turunkan. Ada yang turunin? Ada yang turunin? Boleh maju? Iya. Udah lagi semua? Oke, semuanya silakan duduk. Kita dengar. Oke, satu lagi. Oh, satu lagi. Sama lagi. Saya berkata semuanya boleh duduk. Saya berkata semuanya boleh duduk. You don't understand. It's okay, it's okay. You can sit down. Okay. Oke, saya berkata tutup mata sebelah kanan. Tutup mata sebelah kanan. Saya berkata tutup mata sebelah kanan. Gak bisa tutup mata sebelah kanan. Saya berkata naikkan tangan kanan. Angkat tangan kanan. Iya betul. Tutup dong. Siapa? Oh, siapa? Satu lagi ya kan? Oke, turunin tangan. Ngapain turun tangan? Ini. Oh, ada satu lagi katanya. Oke, semuanya saya berkata turunkan tangannya. Saya berkata buka matanya. Saya juga bingung. Oke, ini buat adult ya. Yang kecil-kecil sudah. Oke, saya berkata yang adult berdiri, yang orang dewasa berdiri. Saya berkata yang adult putar kanan 2 kali. Siapa yang tinggal dulu? Oke, saya berkata langkah kanan 2 kali, langkah kiri sekali. Oke, saya berkata semuanya pegang lutut kiri. Saya berkata angkat kaki kanan. Saya berkata berdiri normal. Bingung nih, Gue mesti cari yang salah ya. waduh, cari kesalahan nih. Oh, cepat ya. Oke, kalau gitu sekarang nggak usah pakai saya berkata, tapi kebalikan ya. Jadi waktu saya bilang tangan kanan diangkat, berarti turun. Gitu. Oh sorry, pas saya bilang ke kanan 2 kali, berarti ke kiri 2 kali. Ke depan 2 kali, mundur 2 kali. Oke, coba ya, maju sekali. Enggak ada saya berkata lagi. Oke, nggak ada. Oke, ke kanan 2 kali.
Oke, putar kanan 2 kali. Thank you. Pastor Ben, thank you. Okay, the kids, kamu choose one person standing here. Choose one person. Ayo. Okay. Ayo, one person. From 4 of you. Kamu? Pastor, jangan duduk. Pastornya bebas hari ini. Oke, melayani itu kan harusnya dikerjakan tanpa beban, tanpa menjadi suatu kesukaan lah. Tapi kenyataannya kan throughout the years, we facing a lot of problem, we facing about maybe juga krisis juga gitu kan, juga kemurahan Tuhan juga, pertolongan Tuhan juga. Nah, 5 from 5 of you, I need to know. Kita kasih kesempatan dan waktu untuk memberikan kesan dan pesan, or can be encouragement atau feedback. It's up to you, or something that very stay for a long time in your mind gitu kan, yang mengubahkan hidup kamu, yang membuat kamu lebih semangat gitu melayani Tuhan. Itu saya berikan waktu, nggak boleh lama-lama, tapi juga jangan terlalu cepat karena kita juga mau mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari kalian semua. Thank you. Silakan Pak Erik, silakan. Halo. Firman Tuhan, saya. Ya, terima kasih Bu JKI Jire, host. Saya sangat berterima kasih dari dulunya, sangat gitu semangat. Gimana ya? Selama ikut ke gereja ini, saya jadi change so much to my life. So now about the God dan juga dekat sama Tuhan. Merasa saya itu sayang sama Tuhan. Jadi Tuhan mengubah segalanya dari hidup yang suka emosi. Mungkin ini dari karakter saya yang dulunya kerja chef. Jadi suka gimana ya? Karena di waktu di kitchen itu kan panas. Jadi dididik dari atasan, kita sukanya ngoceh, marah gitu. Jadi bawanya juga gitu. Setelah saya masuk ke gereja ini, saya merasa hidup saya juga banyak berubah. Terus saya juga sangat terima kasih kepada Pak Iwan sama Nur yang selalu mentoring kami, dan juga Bapak yang selalu didik. Jadi saya sudah merasakan saya ini menjadi seorang Kristen yang seperti yang Tuhan mengasihi. Jadi juga mempunyai hati yang selalu ingin mengajari seperti Tuhan mengajari kita. Jadi saya juga di ini apa ya? Firman Tuhan lah ya, selalu kita ikut dalam pemuritan. Kalau kita ibadah di hari Minggu, kita tahu apa itu benefitnya. Enggak hanya buat buat kita itu hidup jadi berarti lah. Jadi kita tahu bahwa itu ikut ibadah setiap minggu itu ada. Tuhan itu selalu menguatkan kita. Jadi hidup kita tuh nggak sia-sia. Jadi kita tuh menjadi hidup yang kuat. Jadi orang tuh bisa melihat kita, kelakuan kita, hidup kita itu mampu. Walaupun kita tuh hidup dalam kecukupan, kita nggak pernah mengeluh bahwa ini kekurangan ini, gua butuh ini. Itulah hebatnya kita menjadi seorang Kristen. Dan juga bisa menuntun kita menjadi seorang keluarga, kepala keluarga, seorang suami yang selalu menyayangi, mencintai keluarga kita. Itulah saya mendapat dari ibadah ini, dari gereja ini. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Petrus dan Ko Iwan
Cinor dan Bu Iin, dan buat semuanya, Cipani, Cipila, Ko Yuki, dan semua rekan Ko Joni, Ci Yeni, Ci Lucy, Ko Berry, Ci Natalia, dan semuanya. Terima kasih buat kalian. Thank you all. Thank you. Next one Puspa. Mix ya bahasanya Indonesia. December is always my favorite month, not because my birthday, but also it's about Christmas, and December is the last month, and this month is where we reflect back what we already did for the whole year. And for today, the whole day I've been reflecting back what I did last year, and then I've been talking with Rafael as well during lunch about what makes you coming to this church. How's the first story that remind me back on the first time that I'm coming to this church. I don't even know who you are. I don't even know who God is. I don't even know who Jesus is. But now I'm here. And if I reflect back to last year, last December, it's really hard for me to come to church because not all the people know the whole story. But I feel like ashamed when I'm coming back again to church. But I'm really glad because a lot of people can accept me, and all the people, they raise their hand and then give me a cuddle because I'm a physical touch type of person. I love when people come to me and give me a cuddle, especially the girls, because sometimes they just come to me and give me a cuddle. And then that moment where I heard Holy Spirit ask me to go back to church and like reveal what you already did. And then I come to Pastor Nur, and then I asked her, like, can I talk to you? And then she just listened to my story, and then she accepted me. On that time, I feel like, oh, there's actually someone else who I can talk to with. And so what's the point is that it's very different last year and into this year, because last year there's a lot of something bad that I feel, but on that time also I learned a lesson where we can't rely on someone else, we can't depending on someone else. The only one that we can depend is Jesus. The only one that we can come back in every situation, in every emotion that we have, we can come back to Jesus. Because, well, you know the story that Jesus sacrificed himself for us, and we always did something wrong every day, but he can love us, he always loves us. And this year, I feel like there's a lot of changes for the last 6 months, especially what I feel like I'm more close with all the people now, not only one specific people, and I can say that all the people in here, maybe I met you just a few months ago, but I already feel that I have a family in here, and because of the community that I have in here, I feel like I'm not alone anymore, not because I don't have a family, but now all of you is my family. All the adult, all the major, that is why I'm very thankful that all of you accepted me, and then I'm very happy I'm here right now without shame, because I'm glad that I'm listening to Holy Spirit to coming back to the church, confess what I did, and then now I'm here, and then I'm looking forward for next year. Come on, Colin, say something. Pain. What? Pain. Okay, so Colin, did you have something to say to your Sunday school teacher or No. No. So throughout the year, did you have like very beautiful experiences in Sunday school? Sometimes. Sometimes you can tell to us. You can tell us. Just events. Nothing else. Then in Sunday school, would you like to say something? Okay, I give the mix for you. I want to thank all the teachers for teaching us and learn more about God. And
also, we should invite more kids so we can all learn about God together. Yeah. Thank you. Next one, Yohanes. Yohanes dulu. Makasih untuk semuanya. Selama 3 tahun saya di sini, gak berasa ya Natal bersama 3 kali pertemuan. Dari yang Tisu mana? sedikit tersentuh. Saya gampang tersentuh kayaknya. Terlalu banyak. Mirip Daud kok, tenang aja. Apa ya? Awal pertama datang sehingga sampai sekarang terus jalanin pertemuan bersama. Ya banyak perubahan, waktu demi waktu bisa terus berkembang. Lihat banyak sahabat-sahabat, teman, terus di sekeliling kita untuk bisa bertumbuh, terus bisa membangkitkan untuk kembali dalam pelayanan. Story kita mungkin masing-masing kita beda ya. Untuk membicaranya, sharing agak berat ya. Awal mungkin susah untuk ngomongnya. Cynthia dulu deh, kalau nggak Cynthia dulu deh. Nanggung. Makasih untuk semuanya, untuk terus mau membentuk dan untuk terus mendukung saya pribadi untuk bisa bertumbuh. Terima kasih untuk mengizinkan saya untuk bisa melayani di sini. Saya percaya kita semua ini pasti ada tujuannya. Tuhan punya rencana buat kita masing-masing. Terus perjuangin apa yang kalian sudah ambil, yang udah sudah kalian jalani. Percaya, terus pegang teguh. Jangan sudar untuk lakukan apapun yang kalian sudah jalani. Tuhan sudah kasih rencana buat kita. Saya tahu, saya percaya tahun depan kita pasti bakal lebih lagi dalam plan kita. Ayat yang Tuhan sudah berikan buat kita, supaya kita lakuin itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan hati kita terus melihat sesuatu yang mungkin di belakang kita atau melihat orang lain. Itu mungkin kita nggak bisa dapat sesuatu. Tapi kalau kita benar-benar dari hati tulus, lakukan
melakukan setiap apa tugas tanggung jawab kita, apa yang sudah diberikan Tuhan, sebuah talenta yang sudah diberikan untuk kita terus pegang, terus kita jalani, pasti Tuhan akan lipat gandakan dan pasti akan menurut kita lebih berhasil. Dan terus pegang rencana Tuhan dalam hidup kita, jangan tinggalkan apa yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Tuhan berkati. I'm a very introvert person, so it is very hard for me to open up to people and say hi. And I really hate where I need to meet new people. But knowing this church and going to this church make me membuka lebih lagi dan mengenal pastors, terus juga Koko dan ibu dan semuanya buat aku belajar lebih lagi dari melihat mereka, cara mereka berbicara, cara mereka bersikap, dan apa yang mereka katakan ke aku itu membuat aku belajar lebih mengasihi dan I'm just nervous and buat aku belajar lebih. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa dong buat mereka semua. Silakan duduk, terima kasih. Nah teman-teman, kita nih udah dengar kesaksian, udah dengar ya, maksudnya throughout the years. Ternyata teman-teman pelayanan yang ada di tempat ini juga hidupnya diubahkan, hidupnya juga boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi nggak ada tuh yang namanya wasting time in church gitu, nggak ada. Ternyata itu membawa perubahan buat hidup kita. Nah dari tadi saya nggak dengar tuh ada komplain, berarti semua teman-teman yang melayani sini aman ya. 1 tahun ini aman ya, gitu ya kan. Nah untuk itu saya mewakili host ingin mengucapkan terima kasih banyak buat semua teman-teman yang melayani. Nah, saya akan tampilin beberapa flyer di sini. Nanti kita juga ada souvenir. Terima kasih untuk para panitia, para pastoral yang sudah menyediakan souvenir lucu-lucu banget. 1 orang boleh ambil 1 ya. Suami istri berarti dapat 2 ya, Bu. Oke. Nah, terus kita mau pencet. Oke, buat our senior pastor, Pastor Nur dan Pastor Iwan, juga Bapak dan Ibu, terima kasih 1 tahun ini buat senior pastor kita, ya kan, walaupun masih kelihatan muda-muda, tapi mereka sudah senior. Tulisannya senior pastor. Ini bukan panggilan yang gampang, tapi luar biasa ya. Kita harus appreciate what they do to our life, ya kan. Year by year, days by days, they are there for us. They are in present. If you still thinking like sometimes, I'm so lonely, but you have to believe that God put them over us to watch how we grow, how we learn about God, how we walk with God. So don't feeling so lonely. Oh, aku kayaknya sendirian gitu. Enggak, they are there. They are in the present. Amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi dong buat senior pastor kita. Terima kasih for always being there. Oh iya, Pastor Fanny akan menolong untuk membawakan ini kepada nanti ya Pak sekarang. Oh, mereka boleh maju katanya. Silakan maju Bapak dan Ibu. Boleh maju. Pastor Nur silakan maju. Terima kasih Bapak Ibu for almost like how many years you always there for us, Pastor Nur, Pastor Iwan.
lagi sakit, seasonnya lagi berhutang mungkin, ya, they always there for us. Itulah senior pastor yang ada di tempat ini. Terima kasih buat semuanya. Biar Tuhan yang bales, ya kan? Kalian juga boleh bales kalau bikin kue, kasih, kirim gitu. Kalau lagi masak boleh dikirim, ya. Oke. Kedua, kita punya tim pastoral. Ini. Oke. Tim pastoral, oke. Tim pastoral, Pastor Yuki, terima kasih buat semua apa yang sudah dikerjakan, ya kan. Ada nggak kelihatan tapi dia nyata ada, ya. Tim pastoral nyata ada. Dan teman-teman ini, pastor-pastor ini yang ada selalu bersama-sama dengan kita juga, ya kan. Kalau senior pastor lagi absen, mereka ada di samping kita. Tenang aja teman-teman, kita punya banyak. Terima kasih Pastor Yuki, untuk saya, Pastor Villa, untuk Pastor Yohana lagi absen hari ini karena dia harus ke Central Coast. Terima kasih juga Pastor Yohana yang sudah luar biasa melayani di host, itu error. Kemudian juga untuk Om Yong lagi di lautan Vanuatu. Terima kasih Om Yong sudah melayani luar biasa di House of Sacrifice. We thankful for you, ya kan. Luar biasa untuk semua advices yang ada. Kami juga mau appreciate buat tim pastoral dari Jire. Kita mau kasih tepuk tangan buat Pastor Yeni, Pastor Doni juga. Terima kasih untuk asistennya, untuk prayersnya, untuk doanya dan support juga Pastor Benny. Terima kasih juga untuk Pastor Jeffrey, wherever you are, we so thankful for your help, gitu kan, support, prayer, dukungan yang ada nanti diwakilkan oleh Ibu. Ya. Terima kasih untuk tim pastoral, tetap maju di dalam Tuhan, juga untuk Pastor Fanny, thank you so much for you team in House of Sacrifice, terima kasih. Nah, kemudian kita punya tim praise and worship. Kira-kira Pastor Yuki mau ngomong sesuatu nggak tim praise and worship sebentar? Sebentar saja ya Pak. Ya, sebentar aja ya, sebentar ya, cuma satu kata. Satu kata nggak cukup. Oke, tim praise and worship, terima kasih. Saya selaku dari koordinator praise and worship mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan PW yang selama ini sudah melayani Tuhan dengan tulus, dan saya yakin dan percaya Tuhan juga nggak buta. Tuhan pasti akan menghargai setiap ketulusan hati dari teman-teman untuk melayani Tuhan. Dan pesan saya satu lagi, ingat ya, jangan jangan kasih kendor, tetap semangat melayani Tuhan. Dan kita jangan lihat siapa pendeta kita, siapa pastor kita, tapi yang kita lihat siapa? Tuhan. Karena kalau kita tulus, nanti rewardnya itu ada sendiri. Jangan lihat saya. Sekali lagi saya juga punya kekurangan, gitu. Dan melalui kesempatan kali ini juga saya mungkin minta maaf jika saya punya bikin salah, bikin nyakitin hati teman-teman. Karena saya juga manusia biasa. Tapi saya berterima kasih teman-teman udah masih mau melayani Tuhan dengan tulus. Jadi banyak kan ya nih? Dikit lagi. Jadi saya mau bilang juga, setiap kesempatan yang dikasih sama Tuhan untuk kita tuh untuk melayani jangan disia-siakan. Karena nanti akan tiba saatnya kita mau melayani itu udah gak bisa. Jadi mumpung masih dikasih kesempatan, pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Jangan kendor, maju terus, tetap semangat, dan jangan lihat siapa pastor saudara, jangan lihat siapa pendeta saudara, tapi lihatnya siapa? Tuhan. Jadi saudara teman-teman nggak bakal kecewa. Amin. Terima kasih dari saya cuma itu. Sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Semua ingat ya teman-teman kita yang melayani di praise and worship, semua ada di sini tuh, kayak Ci Natali, Cynthia, terima kasih banyak Ci, Yohanes, terus Margareta juga, Sandy juga luar biasa, Vero, semua lah ya, Cory, terima kasih sudah melayani. Puspa juga, Mimi di praise and worship team yang luar biasa, Ci Lucy ya.
tempat ini nggak bisa berjalan tanpa kalian gitu kan. Gereja ini nggak bisa tiap minggu tuh feeling excited, kita merasakan hadirat Tuhan tanpa kalian. Jadi encouragementnya tetap semangat melayani Tuhan dalam bidang praise and worship. Percaya Tuhan akan pakai kalian dengan luar biasa. Amin. Amin. Nah sekarang ada tim doa. Kira-kira ada yang mau disampaikan Pastor Nur atau tadi siapa? Praise and worship. Praise and worship katanya mau dipanggil namanya dulu. Cynthia saya panggil dulu deh. Ayo terima gelas. Terima kasih. Tuhan berkati. Stanley maju depan Tenten. Vero mewakili. Vero, David lagi di atas. Oke, Cory diwakili oleh Bapak Erik. Atau masing-masing mau maju silakan. Oke, Eta sama Yohana silakan. Terima kasih. Lina silakan. Puspa. Yang belum ayo. Ini. Si Natali. Lisa. Koberi. Rafael. Oke. Tim doa mau sampein sesuatu? Boleh. Oke, dari tim doa, saya mewakili tim doa. Terima kasih untuk yang setia berdoa, baik yang bergabung di grup maupun yang di rumah masing-masing. Terutama yang bergabung di grup untuk Ko David dan Cory dan Fanny, Imi, terima kasih untuk kesetiaannya. Kita akan tetap lanjut berdoa sampai tahun depan lagi. Jadi pemberitahuan kepada seluruh gereja bahwa tim doa Zoom setiap Rabu 10.30 tuh ada. Bagi yang ingin join silakan, kami welcome ya. Kita akan doa secara korporat untuk syafaat. Lalu saya mewakili lagi tim penari, buat anak-anak penari. Terima kasih, sangat banyak terima kasih buat kalian semua. Setia menari. Tahun depan akan tetap nari lagi. Kalau bisa berdoa untuk penari baru di Resma lagi. Terima kasih banyak untuk kesetiaan melayaninya. Untuk Greta, Chloe, Mikaela, Keisha, Karisa, terima kasih. Boleh ambil, silakan. Kelasnya silakan. Jadi saya mewakili juga tim sound sama proyektor. Terima kasih untuk Pastor Doni, untuk Rafael, untuk Chelsea, bahkan Cory, kadang-kadang pegang situ, dan Lisa. Terima kasih. Udah kelasnya udah? Udah ya. Yang belum tuh silakan. Rafael udah ya. Terima kasih. Oke, kita juga masih punya beberapa tim ya kan. Kita mau say thank you juga buat tim Sunday School, mereka yang nggak kelihatan melayani karena di belakang, kadang di belakang pohon, kadang di belakang sono gitu ya kan. Mereka itu ada di mana-mana, tergantung cuaca ya. Melayani tergantung cuaca. Jadi kalau nggak ketemu di depan situ pasti di ujung sana gitu ya kan. Terima kasih. Kalian juga misalnya dingin-dingin di luar gitu ya kan. Makasih untuk Cynthia, Puspa, faithful dalam melayani sekolah minggu, Pastor Yohana juga, Pastor Fanny juga, bahkan guru-guru yang lain, Pastor Yeni,
for many years gitu ya kan, udah being a good teacher for them. Percayalah anak-anak ini akan menuai sesuatu yang baik di kemudian hari. Di masa depannya mereka akan tetap berjalan di dalam iman mereka. Jadi jangan kendor, jangan sepatah semangat, anak-anak nih bocah gitu ya kan. Jangan patah semangat, siapa tahu nanti waktu mereka dewasa mereka jadi presiden ya kan. Itu ada kebanggaan sekolah minggu. Jadi terima kasih para teachers. You are so beautiful in God's hands gitu. Don't give up gitu ya kan. Kemudian juga tim problem solver, tim connecting people juga yang gak kelihatan gitu, they are there gitu ya, connecting kita satu sama lain gitu kan, yang sering bikin something buat kita biar kita connect for each other gitu. Terima kasih semuanya juga yang kalau ada ada problem mereka terdepan untuk melayani bersama-sama. Terima kasih from the bottom of our heart. Kami mengucapkan terima kasih. Nah, multicultural, Komsel, para Komsel yang sudah setia melayani Pastor Benny, Pastor Jeffrey, dan yang lain, Pastor Doni, gitu ya kan. Terima kasih. Pasti suatu hari akan menuai jiwa-jiwa lebih banyak lagi melalui Komsel. Jangan patah semangat, tetap melayani. Tahun 2023 percaya tuaian jiwa-jiwa itu akan Tuhan datangkan kembali. Dan juga nih buat tim rapi-rapi dan bersih-bersih, for koordinator Pak Beri, terima kasih banyak. Ya walaupun nggak ada temennya tetap nyapu di depan, walaupun kadang sometimes sendirian, kadang ada partnernya, tapi tetap setia ya, tutupin tong sampah, angkat sampahnya, buang, terus kalian nyampah lagi di tong itu, dia mah tetap happy ya. Jadi coba jangan nyampah lagi di tong yang udah bersih, itu pesennya. Ya teman-teman, terima kasih Pak Beri, terima kasih banyak. Terima Pak. Tanpa Ko Beri, waduh kacau tempat ini ya. Dan juga ada tim besuk. Ini saya terima kasih buat tim yang membesuk teman-teman kita ya. Saya suka ajak Lisa, suka ajak Yohanes juga, Eta untuk jenguk teman-teman gitu ya kan. Suka ajak Minah juga, Minah nggak ada di sini gitu ya kan. Terima kasih. Udah kadang sometimes we driving so far gitu ya kan. Kadang mereka juga belanja buah, yuk Ci gitu kan, belanja buah untuk jenguk teman-teman. Terima kasih karena ada kalian yang perhatian. Terima kasih juga doa-doa. Ada teman-teman yang lain yang sudah terus jenguk jemaat yang sakit, jemaat yang begini, yang begitu. Terima kasih dan Tuhan melihat itu, memperhitungkan itu sebagai suatu pelayanan yang luar biasa. Terima kasih. Dan juga permuritan dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin retret, mungkin juga kid fair yang sudah ada panitianya masing-masing. Terima kasih juga permuritan ya yang terus berjalan. Kita percaya melalui permuritan juga jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang baru mengenal Tuhan itu terus diperkuat. Itu saja kebaktian hari ini from the bottom. Oh iya, ada anak-anak juga yang sekolah minggu yang melayani musik. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat mereka. Mereka tetap semangat. Our next generation ya, yang melayani musik. Terima kasih kids, udah doing ministry. Thank you so much gitu ya. God bless you. Oke, jemaat siapa yang belum dapat gelas? Tania. Denny. Kok Denny belum dapat gelas? Siapa lagi yang belum dapat? Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah melayani dengan luar biasa. Tahun 2002 kita sudah lewati dengan sangat luar biasa. Udah dari COVID kita tetap melayani sampai hari ini. Wah, Tuhan luar biasa ya. Dan saya percaya tetap semangat. Sampai jumpa tahun depan, sama-sama lagi melayani dengan spirit yang baru, dengan spirit yang semangat. Dan saya menutup ini dengan satu quote. Pastor John Mogi berkata seperti ini. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang semua anggotanya melayani. Amin.
Amin. Terima kasih teman-teman, sampai di sini saya panggil Pastor Iwan untuk menutup kebaktian hari ini. Tuhan berkati. Sebelum kita tutup, kita persembahan dulu boleh? Untuk mau pimpin? Oke, jadi kita bersyukur buat sepanjang tahun ini Tuhan menyertai kita. Ada yang sakit sepanjang tahun, maksudnya ada yang masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Hari ini masih bisa berdiri di sini, hari ini masih bisa. Kita bersyukur ya buat hal-hal seperti kayak begitu ya. Saya kena sakit pinggang kira-kira 2 bulan dan hari ini masih bisa berdiri. Saya bersyukur banget. Gak miss gereja, saya bersyukur banget. Ada banyak hal yang kita bisa bersyukur sepanjang tahun ini. Tuhan itu baik buat kita luar biasa. Amin saudara. Ada yang sedang mengalami struggling, saya percaya penyertaan Tuhan di tahun ini akan membuat kita menyadari bahwa nanti tahun depan juga Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Amin saudara. I'm looking forward for my mom antar Januari, kira-kira Januari akhir itu kemonya selesai dan saya percaya berdoa terus tiap hari kirim doa ke Indonesia supaya Tuhan itu menyembuhkan, supaya dia bisa boleh kumpulin reward-rewardnya, mulai bersaksi bahwa Tuhan menyembuhkan dia cancer 2 kali. Tuhan pakai hidupnya supaya dia bisa mengumpulkan reward-rewardnya karena dia mengenal Tuhan di usia yang cukup tua. Saudara, ada banyak hal perjuangan yang masih ada di depan kita. Saya percaya penyertaan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kita. Amin saudara, tetap semangat. Jangan kalah oleh masalah. Tadi pagi kita dengar firman Tuhan bahwa kita itu menang. Rencana Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Asal tetap kuat, asal tetap semangat, asal tetap menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saya puji Tuhan, bersyukur bahwa saya melihat saudara dalam keadaan yang baik semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu memang luar biasa baik buat kehidupan kita. Amin saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau selesaikan ibadah host di tahun ini. Dan persembahan udah kan tadi? Saudara, kalau saudara mau liburan, ingat pesan saya, jangan bikin dosa ya. Liburan banyak sekali orang-orang tuh bikin dosa saudara. Liburan yang benar, liburan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kumpul sama orang-orang yang kalau liburannya benar gitu, ya jalan-jalannya benar ya saudara ya. Ini pesan ya, pesan pastoral boleh ya saudara ya. Oh, doa persembahan. Biasa kalau kebaktian dadakan gini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat sepanjang tahun ini Tuhan. Di minggu yang terakhir ini Tuhan Yesus kami beribadah, kami mempersembahkan yang kami bisa berikan untuk Kau Tuhan Yesus. Biar Engkau lihat ini sebagai persembahan yang menyukakan hatimu Tuhan. Kami memberikan dengan tulus ikhlas Tuhan. Kami memberikan dengan hati yang menghormati akan Kau Tuhan Yesus. Karena sepanjang tahun ini Tuhan Kau memberkati kami Tuhan dengan berkat finansial yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat, mari sama-sama kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah membawa berkat sukacita yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita di tahun ini, tahun ke depan, dan sampai selamanya. Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ngerujak sama-sama saudara. Jangan biarkan rujaknya habis, jangan biarkan buahnya habis. Jangan biarkan buahnya sisa.